wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat siang, Mas Zen dan Bapak Ibu semuanya. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu nggih Bapak Ibu supaya diberikan kelancaran dan keberkahan serta manfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang mau sholat dulu, kalau belum sholat, bagi yang Muslim, monggo saya persilahkan. Nanti sambil join saja. Tapi monggo kalau yang belum sholat. Baik. Untuk selanjutnya, hari ini saya akan melanjutkan materi Bapak Ibu berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Jadi nanti rencananya sebenarnya jadwalnya hari ini kan penyampaian materi, guys. Sedangkan yang besok itu untuk penugasan komponen 7 sama dengan Pak Marnot. Akan tetapi dikarenakan besok saya kebetulan ada kegiatan mengantarkan mahasiswa lomba ke UNS, jadi mohon izin nanti untuk penugasan saya rapel sekalian hari ini. Jadi besok tinggal penjelasan penugasan komponen 7 dengan Pak Marno. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti kita langsung, tapi insya Allah tidak sampai melebihi jam 3 lah. Jadi tidak memberatkan insya Allah. Baik, saya izin share screen nggih. Mohon izin share screen. Sudah tampak nggih Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, untuk hari ini, Bapak Ibu, seperti yang ada di OC, jadi untuk materi selanjutnya itu mengenai pengelolaan lingkungan laboratorium, serta pemantauan dan prosedur penanganan bahan berbahaya dan beracun. Nah, sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum masuk lebih dalam mengenai limbah B3, bagaimana proses pengelolaannya, bagaimana pemantauannya, sehingga nanti kita bisa lebih aware lagi terhadap apa itu limbah B3. Nah, sebelumnya kira-kira menurut Bapak Ibu apa pengertian dari limbah itu? Atau apa sih sebenarnya limbah itu? Apakah sama dengan sampah ataukah berbeda? Monggo Bapak Ibu, kita diskusi terlebih dahulu untuk sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Boleh raise hand, boleh open mic. Monggo. Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai limbah? Monggo. Kalau tidak ada, masa ini harus ditunjuk seperti siswanya ini. Monggo, monggo. Yang berkenan. Ada Bapak Ibu? Bu Sri Feni? Selamat siang, Bu Sri Feni. Siang, Ibu. Suara saya Ya, masuk. masuk Bu, masuk. Menurut Bu Feni, limbah itu apa Bu? Sisa hasil kegiatan manusia, bisa dari rumah tangga, bisa industri, juga bisa pertanian, atau yang sekolah kita ya laboratorium. Baik, sisa Itu kegiatan itu ya. bisa menimbulkan apa ya sifatnya? Ada yang sudah tidak bisa bermanfaat ya, jadinya bikin pencemaran lah, Ya, mengganggu berarti lingkungan gitu. baik, berarti sisa kegiatan ya Bu ya, sisa Oke. kegiatan manusia, baik itu rumah tangga, industri, maupun kalau di sekolah tadi dikatakan Bu Feni itu limbah dari sisa hasil ini apa namanya kegiatan lab yang ternyata itu bisa mencemari lingkungan. Gitu Iya. nggih, Bu nggih. Baik, Oke. terima kasih Bu Feni. Oke, selain itu, monggo yang lain Bapak Ibu, Bu Aryani. Selamat siang Bu Aryani. Belum respon. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau ada pendapat lain?
Bu Ainul. Selamat siang Bu Ainul. Nggih, siang Ibu. Oke. Menurut Bu Ainul ada tambahan Bu atau sepakat dengan jawaban Bu Feni atau mungkin mau menambahkan lagi Iya, pengertian tentang limbah? iya. Kalau limbah laboratorium biasanya kalau di saya kan SMA ya Bu, mungkin ya sisa-sisa dari bahan yang habis pakai tuh Bu. Jadi Sisa mungkin dari ada bahan ya habis pakai. kalau nggak sisa bahan yang habis pakai biasanya yang mungkin yang kadaluarsa seperti itu Bu. Bahan-bahan kimia yang mungkin yang digunakan untuk praktikum tapi yang sudah kadaluarsa gitu. Oke, oke. Terima kasih Bu Ainul. Ya, Nggih. jadi kurang lebih hampir sama ya Bu ya, seperti yang disampaikan Bu Feni tadi, berupa sisa atau eh, suatu bahan yang sudah tidak digunakan gitu, nggih. Nah, memang kecenderungannya bisa menyebabkan pencemaran lingkungan atau membahayakan organisme-organisme yang ada di sekitarnya. Betul, terima kasih Bu Ainul dan Bu Feni. Selanjutnya B3, B3 sendiri, ini kan sudah ada keterangannya di judul, nggih. Singkatannya itu bahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kira-kira apa sih Bapak Ibu bedanya B3 dengan limbah B3? Kalau tadi kan limbah itu kan sisa suatu kegiatan gitu ya, sisa suatu kegiatan atau sisa suatu produksi yang dapat mencemari lingkungan. Kalau sekarang perbedaan antara limbah B3 dengan B3 itu sendiri apa Bapak Ibu? Atau lewat contoh juga boleh, monggo. Kalau ada yang ingin memberikan contoh. Bu Miftah mungkin, Bu Miftah? Iya, Ibu. Oke. Kalau perbedaan antara B3 dengan limbah B3 itu apa Bu? Atau lewat contoh-contoh Oh, mungkin? kalau kalau limbah B3 itu misalnya seperti baterai. Yang Baterai. saya ketahui, soalnya saya bukan Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, oke. Baterai, kemudian apa mau lagi? Baru itu aja sih Bu yang saya tahu. Oke, nggih. Contohnya Oke, baterai nggih. Baik, kita oke, tampung dulu nggih Bu Miftah. Terima kasih Bu oke. Miftah. Sami-sami Ada Bu. lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan perbedaan antara limbah B3 dengan B3 itu sendiri? Coba saya Limbah tunggu. dengan Oh B3. ya, ya B3 dengan limbah B3. Monggo Bu. Boleh Bu. Silakan tadi. Bu Zuliati nggih tadi. Iya, iya, Bu. Kalau Ya. B3 itu mungkin sifat-sifatnya yang membuat rusak, membuat itu menjadi beracun. Kalau limbah B3 itu yang dari sisa-sisa zat kimia. Seperti Oke. itu, Bu. Bahannya ya Bu ya. Kalau Ya. B3 itu bahannya yang belum menjadi sisa atau belum memenuhi kriteria apa namanya menjadi limbah sehingga dia masih Mempunyai berupa sifat-sifat bahannya, yang betul. berbahaya. Memiliki sifat-sifat yang berbahaya dan beracun, betul. Kalau yang limbah B3 sendiri berarti itu sudah sisanya ya Bu ya. Sisanya zat kimia yang menjadikan itu beracun. Ya, sisa yang menjadikan zat itu beracun. Nah, terima kasih Bu Zuliati. Iya, Sepakat Bu. Bapak Ibu atau ada jawaban lain sesuai dengan Bu Zuliati tadi? Kalau dari istilahnya sendiri sudah tampak ya Bapak Ibu. Jadi kalau B3, bahan berbahaya dan beracun itu, betul yang disampaikan Bu Zuliati, jadi bahan-bahan yang punya potensi atau sifat-sifat atau karakteristik yang memenuhi kategori berbahaya dan beracun. Jadi masih berupa bahannya. Misalkan Bapak Ibu memiliki di laboratorium biologi atau kimia ada asam sulfat, HCl gitu, atau asam klorida, maaf, HCl, asam klorida atau H2SO4 atau asam sulfat. Nah, itu kan sifatnya asam kuat, guys. Jadi kena baju saja bolong, apalagi kalau kena kulit atau terciprat mata dan organ-organ lain. Nah, maka ini kalau dia masih berupa bahan dan memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Bu Zuliati tadi, berbahaya dan beracun, maka dia masih masuk kategori B3. Tetapi misalkan ada siswa kita yang menggunakan HCl atau H2SO4 tadi untuk praktikum, ternyata ada lebihan atau sisa dari penggunaan H2SO4 atau HCl tadi. Maka ini sudah masuk kategori limbah B3. Jadi sudah sisa penggunaan dari H2SO4 maupun HCl. Jadi kalau masih disimpan di dalam lemari asam, kan Bapak Ibu kalau
di lab sekolah masing-masing ada beberapa zat kimia kan biasanya dijadikan satu nggih. Entah itu di rak atau di lemari khusus atau di ruang asam atau di lemari asam. Nah, yang berupa zat seperti itu masih namanya B3. Tapi kalau sudah merupakan sisa penggunaan atau jumlahnya berlebih sehingga terjadi tumpahan, nah itu sudah masuk kategori limbah B3. Baik, terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu. Nah, apa sih pentingnya? Kenapa kok seorang kaleb itu harus mengetahui pengelolaan limbah B3? Nah, ini karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi bahwa B3 ini dia punya potensi untuk berbahaya bagi penggunanya, bahkan organisme yang ada di sekitarnya. Jadi bisa mencemari lingkungan, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, bisa menimbulkan iritasi, bahkan membahayakan organisme yang ada di sekitarnya maupun pengguna itu sendiri. Maka seorang kaleb itu harus tahu apa saja sih kategori zat-zat yang termasuk ke dalam limbah B3, kemudian bagaimana cara kita mengelolanya, adakah pengurangan, adakah pemantauan secara rutin, sehingga tidak membahayakan pengguna-pengguna laboratorium kita. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, limbah itu sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Jadi limbah itu bisa berupa tadi ya, ada beberapa zat yang berupa padat, berarti limbahnya berupa padat, ada yang gas, ada yang cair kalau berdasarkan wujudnya. Nah, kemudian kalau bahan berbahaya dan beracun tadi ini ya, pengertiannya adalah zat atau energi dan atau komponen lain yang karena sifatnya, kemudian konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan makhluk hidup maupun makhluk yang lain atau organisme lain. Jadi sebenarnya tidak hanya merupakan sisa saja Bapak Ibu yang dikatakan limbah B3. Di sini ada kata-kata sifat ya, ada sifat, ada konsentrasi, ada juga jumlahnya. Jadi ada beberapa zat tertentu yang dalam jumlah normal dia tidak termasuk kategori B3, tidak termasuk berbahaya dan beracun. Tapi ketika konsentrasinya itu melebihi ambang batas, maka dia baru masuk ke kategori berbahaya dan beracun. Jadi bisa karena konsentrasinya yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi misalkan seperti tadi ya, ada HCl, H2SO4, kan biasanya ada persentase ya Bu, ada persentase atau konsentrasi. Semakin pekat tentunya dia akan semakin berpotensi masuk ke kategori bahaya dan beracun. Begitu juga dengan zat-zat yang lain. Nah, kemudian tadi limbah B3 tadi sudah dicontohkan oleh Bu Miftah, tadi salah satunya adalah baterai, betul. Nah, itu merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu limbah, apa itu B3, dan apa itu limbah B3, kita melanjutkan lagi ke sumbernya Bapak Ibu. Kira-kira sumber penghasil limbah B3 itu dari apa saja kira-kira? Kalau tadi salah satu yang disebutkan oleh Bu Feni dan Bu Ainul tadi, ya di salah satunya adalah di laboratorium sekolah, betul. Kira-kira instansi apa lagi Bapak Ibu yang berpotensi menghasilkan limbah B3 selain laboratorium sekolah? Rumah sakit. Oke, Rumah sakit. betul. Rumah sakit dan instansi medis yang lain ya Bu ya, misalkan puskesmas. Nah, itu juga betul, rumah sakit. Apalagi Bapak Ibu? Pertanian yang mengandung pestisida. Ya, bisa. Sektor pertanian. Biasanya pestisida, tumpahan pestisida atau semprotan itu ya, itu bisa juga masuk ke kategori B3 juga, betul. Pertanian. Apalagi Bapak Ibu? Industri, Bu. Industri, betul. Contohnya apa, Mbak? Biasanya pabrik kimia, Bu. Iya, betul ya. Jadi ada pabrik-pabrik kimia yang limbahnya itu kadang-kadang langsung dibuang ke sungai, bahkan gasnya juga tadi ya menimbulkan pencemaran juga dan bisa membahayakan lingkungan sekitar, betul, industri. Terima kasih Mbak Nurjayanti, kemudian Bu Zuliati, ada Bu Feni. Ini sambil saya catat namanya nih Bapak Ibu untuk penilaian aktivitas. Ada lagi Bapak Ibu? Selain laboratorium sekolah, rumah sakit dan instansi kesehatan atau medis, kemudian Sama itu sih Bu. pertanian.
Ya, Tahu, tempe itu juga ada limbahnya. ya. Tahu tempe kan bau sekali. Oh ya. Kalau limbah tahu tempe kira-kira masuk kategori B3 atau enggak, Bu? Tidak sih. Nggih. Jadi kalau limbah masuk kategori limbah dia masuk, tetapi untuk masuk ke dalam kategori limbah B3, kalau limbah tahu tempe itu tidak memenuhi kriteria berbahaya dan beracun ya Bu ya, paling hanya menimbulkan bau yang tidak sedap biasanya. Nah, tapi tidak secara karakteristik dan kategorinya dia belum bisa dikaitkan atau belum bisa dimasukkan ke dalam kategori B3. Nggih. Ada lagi Bu, Bapak Terus Ibu? transportasi, Bengkel Ya, motor. bengkel motor, betul. Ibu, Contohnya, kan asam contohnya sulfat. Aki kan mengandung asam sulfat, Bu. iya betul. Aki ya, Bu Uswatun ya. Ada Nggih. aki, motor, iya betul. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang di bengkel biasanya? transportasi ada Bu. Iya, transportasi bisa, sektor transportasi. Betul. HP juga bisa, Bu. HP, laptop itu baterainya kalau misalkan udah selesai, udah menggelembung, lah itu kan limbah Limbah B3 B3. juga. Iya, betul ya. Perkantoran Ibu, toner bekas Ya, tinta. tinta printer ya, Mbak ya. Betul-betul, tinta printer itu berarti sektor perkantoran ternyata juga bisa ya punya potensi menghasilkan limbah B3, betul. Bahkan yang dekat dengan kita sendiri apa Bapak Ibu? Limbah apa yang dekat sekali dengan kita sendiri? Di rumah kira-kira ada nggak? Rumah tangga. Limbah Ada tangga mungkin bekas deterjen itu Bu ya? Betul. baterai jam dinding. Baterai, jam dinding, kemudian ada bekas, apalagi Bu? Deterjen tadi ya? Deterjen, ya deterjen bisa nggak Bu? Bisa. Iya. Deterjen. Kalau Bapak Ibu punya semprotan serangga, Oh punya iya, ya, freon. kan? Iya. Freon AC, terus ada Ya, Oh iya. solid freon, bisa. CFC. Ya, CFC. Kemudian ada tadi ya penyemprot serangga, ada pemutih pakaian, gitu ya. Ada apalagi Bapak Ibu? Kalau yang ada di rumah kita? Kosmetik, Bu. Kosmetiknya kita lihat kandungannya dulu ya. Kalau kosmetik kadang-kadang kan ada yang memang aman, ada yang tidak aman. Kalau biasanya ada merkuri, lah itu bisa masuk ke dalam kategori B3. Betul. Oke. Kemudian bisa juga pemutih pakaian, kemudian ini Bapak Ibu, pembersih kamar mandi gitu. Biasanya kan keras sekali ya itu busanya kan biasanya kalau kena tangan saja gatal gitu, gatal dan panas. Nah, itu juga dia masuk kategori bahan berbahaya dan beracun. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa tadi jawaban-jawabannya betul sekali. Jadi ada laboratorium sekolah, kemudian instansi kesehatan, pertanian, industri, bengkel, transportasi, kemudian ada perkantoran dan bahkan rumah tangga, itu semua merupakan sumber-sumber penghasil limbah B3. Jadi kita harus berhati-hati sekali ya untuk mengelolanya. Nah, kalau selama ini dari yang disebutkan Bapak Ibu, terutama yang tadi yang dekat dengan lingkungan kita yaitu di rumah sendiri, itu apakah sudah ada prosedur khusus untuk membuang limbah-limbah tadi Bapak Ibu yang mengandung B3? Belum Bu. Belum, nggih. Oke, nggih. Memang karena jumlahnya mungkin tidak begitu banyak ya Bapak Ibu sehingga biasanya dibuang saja dan tidak ada pemilahan. Nah, kalau sebenarnya sekecil apapun sebaiknya memang ada pemilahan. Kemudian nanti akan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan ada instansi pengolahan khusus limbah B3 biasanya. Nah, kalau rumah tangga biasanya masih cenderung aman karena tidak terlalu banyak ya dan konsentrasinya biasanya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau di instansi-instansi khusus yang dia rutin menghasilkan itu, maka dia harus ada MOU dengan instalasi pengolah limbah B3. Jadi tidak mencemari lingkungan. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk limbah B3 sendiri itu berdasarkan efeknya itu ada yang dikatakan langsung maupun tidak langsung. Atau ada juga kalau Bapak Ibu mencari sumber-sumber dari referensi itu ada yang mengatakan limbah kategori 1 dan kategori 2 Bapak Ibu. Jadi kalau kategori 1 itu yang langsung ini. Jadi dampaknya langsung atau akut. Nah, contohnya biasanya limbah-limbah medis atau infeksius. Jadi bekas infus, kemudian
limbah-limbah infeksius dari rumah sakit itu biasanya dampaknya bisa secara langsung gitu ya. Langsung, maksudnya langsung itu efeknya langsung terasa gitu. Nah, salah satunya itu ini Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, asam sulfat atau asam klorida. Jadi ketika kita terkena percikan, itu biasanya efeknya langsung. Jadi langsung kita tadi kulitnya melepuh atau terbakar. Kemudian NaOH, KOH itu juga biasanya kalau kena tangan itu iritasi langsung terasa gatal. Biasanya harus segera dicuci dengan air mengalir. Nah, berarti kalau kita segera merasakan efeknya, berarti itu dampaknya bisa dikatakan kategori 1 atau yang ini, yang langsung. Tapi ada juga limbah-limbah B3 itu yang dia tidak bisa dirasakan secara langsung. Jadi masuknya kategori yang 2, di mana kategori 2 ini dia dampaknya jangka panjang Bapak Ibu. Jadi dampaknya jangka panjang, ada efek tundanya. Jadi setelah terakumulasi atau mengendap di tubuh beberapa tahun, itu kadang-kadang baru menimbulkan efek yang nyata. Misalkan zat-zat B3 yang bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik. Nah, itu biasanya tidak langsung Bapak Ibu, tidak langsung menyebabkan kanker gitu ya. Tapi setelah ada efek tundanya. Jadi setelah beberapa tahun, tahu-tahu, naudzubillah ya, sudah stadium 4 dan seterusnya. Jadi ada efek tunda lah. Ini logam-logam berat itu biasanya masuk kategori yang tidak langsung. Jadi setelah terakumulasi dalam jumlah tertentu, kadar tertentu, dan kurun waktu tertentu baru menimbulkan efeknya bagi kesehatan kita. Nah, ini yang jauh lebih berbahaya sebenarnya ya. Kalau langsung kita bisa langsung menangani yang bagian yang terkena tadi. Tapi kalau yang tidak langsung ini kayaknya tidak berbahaya. Contohnya tadi, ketika kita mengkonsumsi ikan, padahal ikan di laut itu kadang-kadang sekarang lautnya sudah tercemar ya Bapak Ibu. Sudah tercemar oleh timbal, nikel, dan seterusnya, logam-logam berat. Sedangkan perairan tadi, ikan mengkonsumsi ikan yang lebih kecil mengkonsumsi organisme yang lebih kecil lagi. Sedangkan kita mengkonsumsi ikan tersebut, sehingga bisa jadi pelan-pelan kita juga akan tadi ada tumpukan ya, ada akumulasi dari zat-zat logam berat yang secara tidak langsung menginfeksi kita. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi ada 2 kategori berdasarkan dampaknya atau efeknya, baik itu langsung maupun yang tidak langsung. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu, banyak sekali, tidak saya bacakan satu persatu. Jadi biasanya daftar bahan berbahaya dan beracun itu ada simbolnya, ada nama kimianya, ada rumus kimianya. Bahkan tentunya Bapak Ibu juga mengenal simbol-simbol khusus ya. Biasanya ada yang gambar api, ada yang gambar tengkorak, ada yang gambar tanda seru, misalkan ada yang gambar apalagi Bapak Ibu, ledakan. Nah, itu biasanya lebih familiar ya. Bapak Ibu bisa melihat di beberapa spot, beberapa wadah bahan kimia itu biasanya menyertakan logo-logo yang menandai bahwa itu adalah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, selanjutnya ternyata pengelolaan limbah B3 itu ada banyak peraturan yang mengatur Bapak Ibu. Jadi mulai dari pemanfaatan limbahnya, kemudian pengelolaannya, perizinannya gitu ya. Kemudian ada ada undang-undangnya. Selain Permen Lingkungan Hidup, ada juga undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian ada izin lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan lain-lain. Jadi semuanya itu diatur secara legal. Maka ketika kita melanggar itu, sebenarnya kita juga terjerat sanksi hukum karena itu semuanya ada legalitasnya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, ada tata cara, persyaratan teknis penyimpanannya pun ada aturannya gitu ya. Menyimpan bahan-bahan berbahaya dan beracun itu sebenarnya ada aturannya. Nah, nanti akan kita sinkronkan dan kita terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk dokumen limbahnya, kemudian tata laksana pengawasan dan lain-lain, semuanya ada aturannya. Nah, untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi, penggolongan tadi kalau yang langsung dan tidak langsung tadi kan penggolongan limbah B3 berdasarkan dampaknya ya. Nah, kalau yang ini adalah penggolongan limbah B3 berdasarkan sumbernya. Jadi ada sumber yang tidak spesifik, ada sumber yang spesifik, kemudian ada juga yang B3 karena kadaluarsa, tumpah,
atau tidak memenuhi spesifikasi ataupun bekas kemasan, Bapak Ibu. Nah, apa yang dikatakan sumber tidak spesifik di sini? Sumber tidak spesifik itu sebenarnya adalah limbah-limbah B3 yang berasal dari proses yang bukan kegiatan inti, bukan kegiatan yang utama begitu. Jadi contohnya ya salah satunya dari limbah-limbah yang ada di lab masing-masing Bapak Ibu itu juga salah satu bisa masuk ke dalam sumber yang tidak spesifik karena prosesnya ya proses praktikum saja. Beda dengan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan inti seperti yang ada di industri. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, itu kalau yang kegiatan-kegiatan inti atau kegiatan utama, itu masuknya adalah sumber yang spesifik. Nanti sumber spesifik sendiri dibagi menjadi umum dan khusus, sesuai dengan prosesnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga tadi B3 yang sebelum dia kadaluarsa sebenarnya dia tidak masuk kategori limbah B3, tapi karena sudah kadaluarsa, maka dia masuk kategori B3. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah Bapak Ibu. Jadi, kadang-kadang kita sudah menginventaris apa saja bahan yang ada di lab kita, tapi sayangnya kita lupa untuk memantau. Jadi, kadang-kadang ada bahan yang sudah kadaluarsa, kita tidak melihat expired date-nya kapan, terus pengguna juga tidak tahu bahwa itu sudah expired, digunakan untuk praktikum. Nah, ini juga menjadi bahaya karena dia sudah masuk kategori B3 yang kadaluarsa. Kemudian tumpahan juga demikian. Kemudian bekas kemasan seperti tadi ya, bekas kemasan baterai bekas atau aki atau cartridge bekas printer itu juga bisa masuk ke yang kategori yang kedua ini. Kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu, ini contohnya. Jadi ada sumber yang tidak spesifik, tadi dikatakan dari proses yang bukan kegiatan inti. Salah satu contohnya tadi yang disebutkan Bu Uswatun ya, tadi ada aki, ada baterai bekas, ini dia masuknya ke sumber yang tidak spesifik Bapak Ibu. Kemudian ada contoh lain adalah minyak pelumas bekas, kemudian ada limbah elektronik seperti lampu TL, kemudian ada apalagi ini ada refrigeran bekas dari peralatan elektronik. Nah, ini masuk dalam sumber yang tidak spesifik. Sedangkan untuk yang sumber spesifik umum, ini dia prosesnya sudah kegiatan inti tapi yang sifatnya masih umum Bapak Ibu. Seperti ini contoh-contoh yang ada di sumber spesifik ini, dia biasanya yang limbah yang dihasilkan oleh proses industri ya, oleh instansi industri biasanya. Nah, di sini contohnya proses tanning, proses buffing, dan lain-lain. Di sini ini yang sifatnya masih umum, itu dia masuk ke sumber spesifik yang umum. Sedangkan kalau yang, nah ini salah satu contoh yang lain, Bapak Ibu, yang sumber spesifik umum itu contohnya adalah yang dihasilkan oleh rumah sakit tadi. Jadi ada limbah-limbah medis, itu kan sebenarnya proses spesifik ya, karena kan memang fokusnya untuk medis. Jadi dia sudah dari kegiatan yang inti atau kegiatan utama. Tapi sifatnya masih umum. Sifatnya masih umum. Jadi masuknya ke kategori sumber spesifik yang umum. Kemudian selanjutnya contoh lain dari sumber spesifik yang khusus itu adalah yang zat-zat yang lebih sifatnya dari proses yang lebih khusus Bapak Ibu. Proses inti yang lebih khusus. Di sini contohnya proses peleburan biji tembaga, itu kan sudah spesifik ya. Sudah spesifik dan lebih khusus lagi. Beda dengan limbah rumah sakit. Tadi kan limbah rumah sakit dia masih sifatnya umum. Tapi kalau yang sudah spesifik ke khusus peleburan biji tembaga, kemudian peleburan biji nikel dan lain-lain, ini sudah proses yang lebih spesifik lagi. Maka limbah B3 yang dihasilkan masuk kategori sumber spesifik yang khusus. Nah, ini sudah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi, ini hanya meng-cross-check saja ya. Tadi pelayanan kesehatan sudah disebutkan, industri. Nah, tadi yang belum ada pariwisata ya Bapak Ibu ya. Pariwisata itu juga bisa menjadi salah satu sumber penghasil dari limbah B3. Jadi bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi sudah berdasarkan bahayanya tadi ada kategori 1 dan kategori 2. Nah, untuk pengelolaan limbah B3 itu ada beberapa proses Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang pertama itu adalah pengurangan. Maksudnya apa pengurangan?
pengurangan itu, sebentar, saya carikan ya. Oh, di PPT yang satunya lagi Bapak Ibu. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi kalau untuk pengurangan itu maksudnya adalah mengurangi ya, reduksi, mengurangi zat-zat yang berpotensi B3. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu di lab punya bahan kimia. Kita sudah mengetahui bahwa bahan kimia tersebut punya potensi atau karakteristik B3. Maka kita harus, karena kita sudah tahu bahwa bahan ini ketika digunakan dalam jumlah yang banyak itu bisa berbahaya dan beracun, maka saat proses praktikum itu kita harus menekankan kepada siswa bahwa penggunaannya, porsinya harus ini ya, sesuai dengan penggunaan saja. Kadang-kadang kalau kita tidak membatasi, bahkan tidak ada petunjuk praktikum, anak itu pakai HCl diambil sebenarnya hanya butuh 1 atau 2 tetes, tapi mengambil dari botolnya itu dituangkan banyak begitu di dalam beker gelas atau gelas kimia, sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau sudah dikeluarkan dari botol penyimpanan itu sebenarnya kan tidak boleh dimasukkan lagi ya kalau lebih, apalagi kalau pipetnya sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang lainnya, maka akan sudah ada campuran. Maka untuk mengurangi mengurangi potensi B3 tadi, maka sebaiknya kita bisa mengurangi penggunaannya supaya tidak banyak yang terbuang. Nah, ini salah satu pengelolaan yang pertama. Jadi yang paling sederhana adalah pengurangan penggunaan B3. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini seharusnya ada spot atau ada wadah khusus. Jadi penyimpanannya dari mulai wadahnya juga wadah khusus, kemudian lemarinya juga lemari khusus. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Biasanya kalau di sekolah, itu kan Bapak Ibu kalau menyimpan zat-zat kimia itu kan ada wadah khusus seperti, bukan toples jajan ya. Kalau toples jajan itu kan tipis lapisannya. Tapi kalau Bapak Ibu mencermati biasanya yang warnanya putih itu kan lumayan tebal. Dan itu bawaan dari toko kimianya biasanya. Jadi wadahnya tebal, kemudian tertutup rapat, ada tutupnya. Ada juga yang penyimpanannya menggunakan botol kaca. Nah, itu tergantung zatnya ya. Nah, jadi penyimpanan wadahnya juga khusus, penyimpanan tempatnya juga khusus. Nah, akan lebih baik lagi ketika Bapak Ibu memiliki lemari asam atau ruang asam, sehingga pengelompokan dari penempatan zat-zat kimia itu tidak bercampur antara yang asam dengan yang basah, antara yang asam kuat dengan asam lemah, antara yang basah kuat dengan basah lemah, itu tidak tercampur begitu. Nah, selain itu, kalau saya labnya lab komputer, bagaimana cara penyimpanannya Bu misalkan? Nah, kita menyediakan lemari khusus Bapak Ibu, kita berikan lemari khusus, kemudian kita berikan label gitu ya, kita berikan label B3, ada simbol B3 apa saja, misalkan kita lihat dulu tinta printer itu kandungannya apa, kemudian simbolnya berarti apa, kita tempelkan di lemari penyimpanannya. Atau cartridge gitu ya, cartridge ini apa namanya, printer misalkan, itu kandungannya apa, baterai kandungannya apa. Nah, ini kita bisa melihat kandungannya itu dan mengkaitkan dengan label yang berkaitan di lemarinya tadi. Jadi lemarinya khusus, wadah penyimpanannya juga khusus. Kemudian ada pengangkutan. Nah, pengangkutan ini maksudnya kalau kita sudah bekerja sama dengan instansi pengelola limbah B3, itu ternyata ada truk khusus Bapak Ibu. Nanti kita lihat di belakang, nanti di slide akhir ada truk khusus untuk pengangkutan ini ya, B3. Nanti kita lihat. Kemudian pemanfaatan. Pemanfaatan ini walaupun sangat minim ya, biasanya kalau limbah B3 itu langsung diolah dan dimusnahkan juga bisa, atau dinetralkan juga bisa, atau direaksikan dengan zat kimia yang lain juga bisa. Tapi kalau untuk dimanfaatkan secara jangka panjang, saya rasa tidak banyak ya, tidak banyak sebenarnya. Jadi dimanfaatkan, di recycle menjadi produk lain. Tapi ini sangat jarang kalau untuk pemanfaatan. Kemudian pengolahan dan penimbunan. Pengolahan dan penimbunan ini ada beberapa prosedur Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat ya. Jadi ini ada pos-pos pengelolaan limbah B3. Nah, langkah awal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki limbah B3 di sekolah atau bahan berbahaya beracun di sekolah?
kira-kira apa yang akan kita lakukan, langkah awal kita? Nah, Bapak Ibu tentunya pernah melihat yang seperti ini, nggih. Nah, simbol-simbol seperti ini, pernah melihat ya Bapak Ibu, di truk pengangkut ini, apa namanya, bahan-bahan kimia, biasanya di belakangnya ada simbol-simbol seperti ini. Atau di wadah-wadah penyimpanan bahan kimia juga biasanya kemasannya ada logo seperti ini, ada tulisannya reaktif, ada beracun, ada korosif, cairan mudah menyala, berbahaya bagi lingkungan, dan lain-lain. Nah, bagi Bapak Ibu, bisa melihat karakteristik dari masing-masing limbah tersebut atau bahan berbahaya beracun tersebut dulu, kemudian mencantumkan logo-logo yang berkaitan dengan karakteristik B3 yang bersangkutan. Kemudian memberikan keterangan expired date-nya tadi ya. Jadi tanggal kadaluarsanya itu kapan. Nah, jadi kapan kita membelinya, terus kapan expired date-nya. Itu perlu dicantumkan di dalam wadah penyimpanan bahan berbahaya dan beracun. Nah, satu lagi Bapak Ibu juga bisa melengkapi dengan namanya MSDS. Apa itu MSDS? Mohon izin share screen lagi ya. Jadi ada yang namanya MSDS. MSDS itu adalah Material Safety Data Sheet. Bentuknya seperti apa? Saya contohkan. MSDS, bentar. Ini saya perlihatkan dulu Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris pakainya MSDS, tapi kalau bahasa Indonesia pakainya LDKB, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Lembar data keselamatan bahan. Ini kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Material Safety Data Sheet, gitu ya. Sheet itu lembar. Jadi setiap bahan kimia itu biasanya ada lembar yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini tidak perlu Bapak Ibu buat sendiri. Jadi Bapak Ibu cukup mengetikkan searching saja di Google MSDS sodium nitrat misalnya. Nah, di situ biasanya sudah ada PDF-an apa namanya informasi lengkap mengenai zat yang bersangkutan. MSDS natrium klorida, MSDS asam cuka, MSDS NaOH, itu semuanya ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal searching saja, kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di lab Bapak Ibu. Nah, di sini ada lengkap Bapak Ibu. Jadi di lembar data keselamatan bahan atau MSDS itu ada mulai dari nama produknya atau nama bahan kimianya, kemudian sampai ke rumus kimianya apa, kemudian klasifikasinya bagaimana, kemudian sampai ke simbolnya. Jadi kalau kita nggak tahu ini termasuk simbolnya yang mana ya yang harus saya cantumkan di wadahnya, lihat saja di MSDS-nya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada gambar api dan ada tanda seru seperti ini. Maksudnya oksidator ya, oksidator dan berbahaya. Jadi tanda seru itu artinya berbahaya. Nah, ini kemudian juga selain itu di sini juga ada langkah-langkah pencegahan, kemudian juga ada tindakan pertolongan pertama. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya. Kalau misalkan kita tanpa sengaja itu menghirup sodium nitrat, apa sih pertolongan pertama yang kita lakukan? Nah, ini hirup udara segar, berarti harus segera keluar dari lab. Ajak anak yang nggak sengaja menghirup sodium nitrat ini untuk menghirup udara segar di luar lab. Nah, ternyata misalkan tanpa sengaja siswa kita ada yang terjadi kontak kulit dengan sodium nitrat, apa sih yang harus kita lakukan? Maka ini tadi, menanggalkan pakaian yang terkontaminasi, membilas dengan air yang mengalir. Kemudian kalau kontak mata bagaimana, kalau tertelan bagaimana. Jadi ibaratnya MSDS ini tidak hanya memberikan informasi mengenai karakteristik dari zat yang bersangkutan saja, tetapi juga memberikan langkah-langkah pertolongan pertama, langkah-langkah pencegahan, maupun ini ya, apa namanya, gejala-gejala apa yang berkaitan. Nah, ini gejala yang berkaitan, misalkan menimbulkan diare, mual, muntah. Nah, kemudian ada juga apabila terjadi kebakaran, itu kita harus apa tindakan kita. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Jadi ada panduannya. Dan ini setiap bahan kimia itu berbeda-beda ya. Jadi spesifik setiap zat. Maka
Bapak Ibu perlu mengidentifikasi terlebih dahulu zat-zat apa saja yang ada di lab, kemudian Bapak Ibu searching MSDS zat yang bersangkutan, kemudian di-download PDF-nya, kemudian bisa disimpan di komputer lab atau di print, kemudian dijadikan satu, diletakkan di lab sehingga ketika nanti sewaktu-waktu kok ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan tadi ya terjadi tumpahan atau kontak iritasi kulit dengan siswanya, maka kita sebagai kaleb atau sebagai guru pengampunya itu kita tahu apa langkah yang perlu kita lakukan. Ini sangat membantu Bapak Ibu. Ya, jadi dikompilasi nanti silahkan. Ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua ya, karena langkah pertama tadi adalah kita memberikan label pada wadah-wadah penyimpanannya. Langkah keduanya mendownload MSDS seperti ini. Nah, ini sudah lengkap sekali, sampai berapa lembar ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi tinggal download saja, tidak perlu membuat sendiri. Oke, itu mengenai MSDS. Kemudian kita lanjutkan. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung gitu ya, ini sebenarnya masuk kategori B3 atau tidak ya. Nah, itu ternyata ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan waktu penyimpanan itu di situ sudah ada kategorinya. Contohnya seperti ini. Jadi limbah yang masuk kategori B3 itu kalau misalkan disimpan dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, kemudian disimpan, kalau limbahnya itu sekitar segini ya, 50 kg per hari, maka waktu penyimpanannya itu maksimum 90 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Kalau kurang dari 50 kg per hari, maka kategorinya masih kategori 1. Kategori 1 tadi adalah dampaknya langsung tadi ya. Dan waktu penyimpanannya lebih lama ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena tadi dia di bawah 50 kg per hari. Jadi lebih sedikit. Maka bisa kita simpan lebih lama gitu karena jumlahnya hanya sedikit. Kalau yang ini kurang dari 50 kg per hari dan dia masuk kategori 2, maka lebih lama lagi. Jadi sampai 365 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Begitu juga dengan untuk yang limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik yang khusus. Masa penyimpanannya juga kurang lebih hampir sama. Nah, ini mengenai waktu-waktu penyimpanan limbah B3. Kemudian untuk langkah selanjutnya, jadi kita juga kalau kita punya prosedur untuk mengolah sendiri limbah B3, maka itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalkan tidak, kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, Bapak Ibu. Jadi bisa menjalin kerjasama dengan misalkan KLH gitu ya, kantor lingkungan hidup, atau kerjasama dengan rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu dia punya MOU dengan instansi pengelola limbah B3 sehingga kita bisa menitipkan limbah-limbah B3 yang dihasilkan lab sekolah itu ke rumah sakit. Yang penting ada MOU-nya. Nah, MOU-nya seperti apa? MOU-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan ya. Nah, ini. Ini contoh MOU B3, kerjasama pengelolaan limbah B3. Nanti searching saja banyak Bapak Ibu. Ada pihak pertama dan pihak kedua. Apa yang dilakukan pihak pertama, apa yang dilakukan pihak kedua. Nah, ini semuanya ada di MOU tersebut, sehingga kita tidak membuang sembarangan. Gitu. Tidak membuang B3 sembarangan bersama dengan sampah-sampah yang lain. Ya, ini contoh dari MOU B3. Nanti ada kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua. Oke, selanjutnya perizinan sudah. Oke, ini pelaporan. Nah, logbook Bapak Ibu. Jadi ada logbook. Logbook itu catatan harian ya. Catatan harian keluar masuknya limbah B3. Itu juga bisa dibuat di lab. Kemudian lembar kegiatan limbah B3 seperti ini. Jadi limbahnya apa, tanggal masuknya atau tanggal dihasilkannya limbah itu tanggal berapa, kemudian sumbernya, kemudian jumlah limbah B3 yang masuk, penyimpanannya kapan, sampai ke jumlah yang keluar itu berapa. Ini masuknya ke lembar kegiatan
limbah B3. Oke, kalau ini bentuknya neraca yang ini lebih sebenarnya sama dengan yang tadi tapi bentuknya lebih rumit ya. Jadi formatnya format tabel. Kalau yang tadi kan formatnya tabel tetapi lebih sederhana. Kalau yang neraca itu dia lebih kompleks. Nah, ini yang neraca ini. Kalau yang neraca bentuknya lebih kompleks Bapak Ibu. Jadi di sini perlakuannya kalau misalkan ada limbah B3 itu disimpan di mana, apakah dimanfaatkan sendiri, apakah diolah sendiri, apakah punya landfill sendiri, apa diserahkan ke pihak ketiga, atau bahkan tidak dikelola, itu muncul bisa diidentifikasi dari ini dokumen ini, neraca tadi. Oke, itu Bapak Ibu untuk materi tentang limbah B3 sebelum kita masuk ke penugasan. Siapa tahu ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Oh iya, saya tambahkan sedikit. Oh oke, silakan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Oh iya, izin bertanya Bu. Ya, monggo Bu. Terkait MSDS, itu kan ada beberapa bahan yang MSDS-nya itu menggunakan lambang kayak segi 4 itu ya Bu, yang ada kode 01 gitu. Ya. Nah, terus yang saya bingungkan itu teknis terefektif mengenai tadi kan MSDS contohnya sodium nitrat ya Bu ya. Itu Ya. kan ada 16 kategori. Saya buka yang file DOC-nya Ibu. Itu kan satu bahan ada 16-an poin gitu. Kalau misalkan di lab itu ada bahan yang beragam, itu teknis terefektif untuk penyimpanan MSDS-nya atau misalkan sewaktu-waktu kita ada bahan yang berbahaya ternyata ada kecelakaan atau apa gitu. Itu Ya. untuk penjelasan teknis terefektifnya untuk membuka MSDS itu gimana ya Bu? Soalnya kan kalau misalkan banyak kan Terlalu tumpukan banyak terus ya Bu ya. ya atau Oke. enggak misalkan filenya terus mempelajari dulu. Sementara kalau untuk sekolah yang kecil itu kan biasanya tidak ada laboran gitu loh Bu. Ya. Kalau kayak di sekolah saya itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi materi yang dipaparkan itu kan lebih ke penanganan limbah B3. Yang mau saya tanyakan itu terkait bahan B3-nya Bu. Bahan Ya. B3 itu kan sangat berbahaya untuk jumlah yang pekat dengan konsentrasi tinggi. Itu untuk pengadaannya atau misalkan kayak pembeliannya. Selama ini kalau saya yang di sekolah kecil itu kan kita menggunakan praktikumnya menggunakan konsentrasi yang sedikit gitu kayak misalkan 1 molar, 0,1 molar gitu. Tapi Ya. kalau misalkan untuk sekolah yang besar membelinya dalam botol besar kayak yang di lab itu Bu yang ada pekat-pekat gitu, itu ada perizinannya atau batasan pembelian atau ada pelaporan administratif atau biar gimana nih Bu? Mohon infonya. Oke, terima kasih Bu Uswatun. Baik, saya jawab satu persatu nggih sebelum beralih ke Pak Heru. Ini Pak Heru juga resen juga. Oke, sebentar ya Pak Heru. Oke, jadi untuk yang Bu Uswatun, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. MSDS tadi kan satu zat saja berlembar-lembar banyak sekali ya Bu ya. Kira-kira cara efektif bagaimana sih supaya kita sebagai kaleb atau laboran itu supaya cepat gitu tindak lanjutnya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait B3 itu apa supaya lebih cepat. Nah, salah satu tipsnya Bu, kita bisa mengelompokkan terlebih dahulu dalam inventaris kita. Jadi zat-zat apa yang karakteristiknya kurang lebih hampir sama. Misalkan sama-sama mudah terbakar. Itu kita kelompokkan dulu. Oh, sama-sama mudah terbakar itu zat ini, zat A, B, C, D, E. Kemudian kita rangkum dulu. Kalau ada zat yang mudah terbakar seperti ini, itu kira-kira efeknya apa dan penanganannya bagaimana. Jadi kita bisa membuat poster, Bu. Kita bisa membuat poster khusus di poin-poin penting saja merupakan rangkuman dari MSDS tersebut. Jadi kita buat poster atau infografis, oh kalau zat yang sifatnya itu mudah terbakar, itu biasanya penanganannya kan kurang lebih hampir sama. Jadi oh yang perlu dilakukan 1, 2, 3, itu kita rangkum dulu. Kemudian misalkan ada zat yang sifatnya korosif. Oh kalau korosif ini berarti apa yang perlu kita lakukan? Oh berarti untuk pembuangannya tidak boleh langsung ke wastafel langsung misalkan karena bisa menimbulkan karat dan lain-lain. Nah nanti penanganannya bagaimana? Jadi kita rangkum dulu dari MSDS masing-masing, dari file yang lengkap, tapi tentunya sebaiknya memang punya file yang lengkapnya dulu Bu. Tidak harus di print
misalkan disimpan di komputer sekolah atau di laptop pun tidak masalah, atau misalkan punya website khusus lab sekolah, jadi web dari sekolah terus ada kamar yang khusus lab, itu juga bisa dicantolkan ke situ untuk sosialisasi bagi siswa. Jadi itu salah satunya. Kemudian tadi dibuat infografis merupakan rangkuman dari poin-poin pentingnya saja dan kita letakkan atau kita tempelkan di lemari penyimpanan atau di tembok yang dekat dengan lemari penyimpanan sehingga lebih mudah terbaca dan lebih ringkas gitu. Itu untuk tips yang pertama. Kemudian untuk terkait dengan tadi ya, kalau di sekolah kan memang kebutuhan zat kimia kan tidak terlalu banyak, mungkin hanya kebutuhan praktikum juga nggak seberapa, apalagi kalau kelasnya tidak banyak gitu paralelnya. Nah, biasanya memang untuk zat-zat tertentu, Bu, jadi bahkan untuk membeli alkohol atau kloroform yang untuk membius mencit itu biasanya kita harus ada perizinan dulu untuk di toko kimianya. Jadi kadang menunjukkan KTP, kemudian juga melampirkan surat, bahkan biasanya kadang-kadang untuk zat-zat tertentu yang rawan disalahgunakan itu biasanya ada surat dari kepolisian juga, Bu. Saya pernah juga itu. Jadi tergantung dari karakteristik zatnya, Bu. Kalau zat-zatnya masih dalam taraf yang wajar, misalkan hanya seperti regen uji bahan makanan itu kan tidak masuk B3 ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan perizinan yang terlalu rigid untuk membelinya. Tapi untuk zat-zat yang efeknya cukup berbahaya, apalagi tadi masuk kategori K1 yang efeknya dapat terjadi secara langsung, maka itu biasanya butuh perizinan, baik itu menunjukkan identitas ataupun membuat surat pernyataan yang ditunjukkan ke toko bahan kimianya, Bu. Yang paling berbahaya ya tadi biasanya kloroform itu biasanya membutuhkan surat dari kepolisian karena khawatirnya disalahgunakan untuk membius manusia ya, bukan untuk hewan uji gitu, Bu. Nah, itu Bu, untuk jawaban dari saya. Mungkin bisa dipahami Bu Uswatun? Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Monggo Pak Heru tadi raise hand atau Mbak Nurjanah ini. Bu Nurjanah atau Bu Nurjayanti ya tadi ya yang raise hand. Bu Nurjanah gitu. Atau Pak Heru tadi. Monggo kalau ada Bu. pertanyaan terlebih dahulu. Nggih, monggo Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Bu. Ini materi yang menarik karena bicara ngomong limbah, baik itu limbah B3 atau limbah sekolah dalam hal ini sisa anak-anak jajan dan segala macam itu menjadi penanganan yang luar biasa, apalagi di labnya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, jika bahan tersebut tidak termasuk B3, kemudian kayak tadi untuk pemusnahan ataupun membuang limbah itu bisa kerjasama dengan pihak rumah sakit ataupun dari pihak LH ataupun apa. Nah, selama ini yang dijalankan atau dilakukan di sekolah itu kan dimusnahkan sendiri, Bu. Dimusnahkan sendiri. Nah, kemudian ada hal yang apa ya? Ya dibilang lucu, dibilang enggak. Jadi itu bahan bukan B3. Tapi ketika dimusnahkan dalam bentuk pembakaran, itu asapnya itu bikin kliang. Itu gimana Bu? Itu bukan B3, tapi kemudian pemusnahan. Bicara pemusnahan, kalau nggak ditimbun di tanah, ya kan, bukanlah kemudian waktu itu kecampur dengan limbah sampah, ya, kemudian dibakarlah sama Pak Bon. Nah, ketika dibakar, itu kan asapnya kan beda. Kalau asap sampah itu misalnya asap beda, kemudian tercium bau yang sangat menyengat, dan lama-lama orang hidup itu malah bikin kliang. Ya. Itu padahal itu bukan B3, bukan B3. Lah itu apakah penanganannya juga sama dikategorikan B3? Itu yang pertama. Kemudian hal yang lucu lagi, karena sekolah saya itu di kanan kiri itu sawah, itu kan ketika apa segala macam itu kan bau itu kan akhirnya kan si Pak Tani yang garap sawah itu kan mencium bau itu, terus akhirnya mendekat tanyakan, Pak, bakar apa sih gitu kan, baunya gini banget lah, sampai dengan si petani itu malah dapat ide, ini kayongnya nih kan ngusir tikus, kayaknya cocok itu kan lah. Saya kan bingung, ini B3 atau bukan, saya bingung, malah ini mau dimanfaatkan untuk ngusir
tikus. Tikus. Itu Oke. gimana langkah bijaknya gimana ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Nanti yang terusir bukan hanya tikus Pak, tapi siswanya terusir semua nanti. Oke, baik. Tadi untuk saran dari saya Pak ya, kalau untuk tadi menurut Pak Heru ini ya, apa namanya tadi limbahnya apa bahan yang dibakar itu tidak masuk kategori B3. Tapi ketika Heeh. dibakar kok membuat pusing. Nah, ini begini Pak. Iya. Jadi yang pertama kita lakukan sebenarnya kurang lebih balik lagi ke MSDS tadi Pak. Jadi kita cross check betul-betul karakteristik dari zat ini itu apa, kemudian kandungannya apa. Nah, di MSDS itu sudah ada selain tindakan pertolongan juga pengelolaannya bagaimana. Jadi setelah mengcross check apakah betul-betul zat itu tidak masuk kategori B3 atau tidak, nah maka langkah selanjutnya adalah tadi melihat karakteristik dari setiap zat, kemudian penanganan dari setiap zat itu kan spesifik ya Pak ya. Tidak semua zat itu bisa ditimbun, tidak semua zat itu ketika dibakar tidak membahayakan. Pada fase cair itu kadang tidak menimbulkan pusing tadi, tapi ketika dia sudah berubah dari fase cair ke fase gas ternyata menimbulkan pusing. Nah, itu berarti kita perlu melihat lagi MSDS dan mencari tahu langkah-langkah penanganan setiap zatnya, karena setiap zat punya penanganan yang spesifik. Bisa juga dengan penetralan. Jadi kadang-kadang ada cairan-cairan tertentu yang kita tidak perlu membuang ke tanah langsung walaupun itu tidak masuk B3, tapi kita bisa lebih amannya kita menetralkan dengan air, misalkan kita encerkan dulu gitu ya Pak ya. Kita encerkan dulu supaya konsentrasinya tidak terlalu tinggi, barulah kita buang ke wastafel. Yang itu nanti akan mengalir ke saluran pembuangan akhir. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menetralkannya lebih mudahnya tadi dengan penetralan dengan air, kemudian juga bisa ditimbun, tapi dengan catatan tadi ya, kita sudah memastikan bahwa ini memang tidak masuk kategori B3, gitu Pak. Jadi sarannya memang kita lihat dulu karakteristik dari zatnya sebelum memusnahkannya, karena memusnahkan itu ada prosedurnya juga, gitu. Iya, Gitu iya. nggih, Pak. Begitu Pak Nggih, Bu. Heru. Nggih, atur nuwun. Nggih. Kalau tidak yakin itu Pak tadi bisa konsultasi ke KLH. Itu akan lebih aman. Itu Iya. lebih aman betul. Nggih, atau tadi disimpan dulu Pak. Jadi biasanya di sekolah itu tidak hanya menyediakan spot untuk penyimpanan seperti ruang asam atau lemari asam khusus, tidak, tapi juga ada spot yang kita sediakan untuk menyimpan khusus limbah B3. Jadi misalkan berupa jerigen-jerigen khusus kita berikan label. Jadi kalau ada tumpahan atau sisa penggunaan zat A itu kita simpan di jerigen yang warna Oh, ini jadiin atau satu. Iya, iya, ya iya. betul. Jadiin Untuk satu zat-zat gitu. yang sifatnya sama kita tampung di jerigen yang sama begitu Pak. Kemudian yang jerigen berikutnya itu untuk zat yang sifatnya beda lagi. Nah, itu biasanya walaupun jumlahnya kecil itu kita kumpulkan dulu baru setelah tadi ya berapa hari penyimpanan tadi kan sudah ada ketentuannya, maka baru kita kita alihkan ke instalasi pengelolaan limbah B3. Jadi kita bisa tadi kita setorkan ke rumah sakit atau kita setorkan ke dinas atau instansi khusus yang menangani pengelolaan limbah B3 gitu Pak. Itu lebih Iya, iya. aman. Oke, oke. Jadi Ya karena jadi limbah yang di lab farmasi itu kan kalau cairan kimia itu jarang, tapi yang sering itu sisa obat. Sisa oh obat, iya, katakanlah ya, obat betul betul. kadaluarsa, kemudian Oke. obat yang memang habis untuk praktek anak-anak itu kan nggak dikonsumsi. Nah, Ya, itu yang penanganan itu limbah habis pakai bahan pakai praktek itu, Bu. oke, betul betul Pak. Baik, disimpan dulu tadi ya Pak. Ada penyimpanan Oke, sementara. Oke, terima kasih oke. Pak Heru. Oke, terus suwun, Bu. Oke, sami-sami. Kemudian Bu Miftah, silakan Bu Miftah. Nih, Bu Nurjana dulu, Bu. Oke, Bu Nurjana. Bu. Bu Nurjana dari tadi resen tapi ini Bu. Oh, Apa namanya? nggih. Apa kepencet mungkin nggih? Oh, nggih. Nggih, Nggih. Bu, izin bertanya, di sini saya mengelola lab komputer, Ibu. Iya. Nah, izin bertanya perihal limbah-limbah yang ada di lab komputer kan menurut pengamatan kami selama ini ketika ada komputer yang rusak gitu, nanti kan biasanya sama tim Sarpras itu dipindahkan ke ruangan khusus untuk penyimpanan
komputer-komputer yang rusak dan menunggu pengajuan pemusnahan dari dinas, ngoten nggih. Nah, itu apakah dari sekolah tetap perlu ada MOU atau hal yang lain mengingat kaitannya komputer dan lain sebagainya di sekolah itu kan termasuk aset dari pemerintah nggih. Jadi apakah dari kami sebagai kedepannya sebagai pengelola lab itu juga perlu untuk membuat MOU dengan pihak mana seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Bu Miftah. Berarti kalau untuk pemusnahan komputer sudah ada dinas khusus ya Bu tadi ya? Iya, betul dari aset. Oh ya, ada penarikan kembali gitu ya Bu ya, penarikan Nggih, aset gitu ya. Oke. nggih, Nah, betul. kalau yang penarikan aset saya rasa tidak perlu ini ya Bu ya, tidak perlu membuat kerjasama khusus. Tapi kalau misalkan limbah-limbah yang berupa seperti tadi ya, sisa tinta printer atau cartridge bekas, baterai bekas yang dihasilkan dari lab komputer itu bisa disimpan sementara seperti Pak Heru tadi. Jadi ada spot khusus atau wadah penyimpanan khusus atau lemari khusus yang disediakan untuk menyimpan sementara zat-zat tadi, kemudian bisa baru itu Bu yang dialihkan ke MOU dengan instansi pengelolaan limbah B3. Tapi kalau yang penarikan aset tadi saya rasa tidak perlu karena kan itu sudah beralih tangan ya, sudah apa namanya? Biasanya ada pengelola khusus yang khusus komputer begitu. Jadi tidak khusus komputer yang bekas tidak harus dialihkan ke instalasi pengelolaan limbah B3. Begitu Bu Mita. Iya. Non sewu Bu, kebetulan kalau sekolah kami kaitannya dengan tinta printer itu kan ngeprintnya menggunakan yang serbuk itu dan biasanya nanti di refill kembali sudah bekerja sama dengan pihak ketiga seperti itu sehingga Ya, untuk limbahnya sepertinya tidak ada. minim Kalau ya Bu untuk ya. tinta Ya. nggih. Nah, itu yang sedang saya pikirkan itu misalnya misalnya untuk ketugasan ini ke depannya nanti yang perlu saya uraikan nopo nggih gitu ya untuk di lab kami gitu mengingat tinta juga sudah minim limbah, kemudian dari PC juga sudah ada dari pihak aset gitu. Oh, oke. Berarti yang ditanyakan berkaitan dengan penugasan ini ya Bu ya. Iya termasuk Ya. itu juga. Langsung Bu Mita langsung visioner ini, langsung orientasinya langsung ke tugasnya nanti apa yang mau diisikan, oh nggak ada B3-nya gitu ya Bu ya. Nah, Oke. untuk nanti kita lihat dokumennya Bu. Jadi berkaitan dengan limbah B3 itu apa saja sih dokumen yang masuk ke penugasan dan tentunya penugasan itu akan nyambung dengan yang akan diterapkan di sekolah. Jadi nanti jawabannya kita pending melihat komponen 7 sekalian ya Bu ya. Nanti saya jelaskan sekalian. Jadi kalau misalkan hanya sedikit nanti apa yang perlu dituliskan, nah itu. Nanti kita bahas pas penugasan. Sebentar lagi ini masuk ke penugasan Bu. Gitu ya Bu Miftah. Iya, baik terima kasih Ibu. Oke, sami-sami. Baik, kita sebelum masuk ke penugasan, Bapak Ibu terima kasih tanya jawabnya tadi sangat ini ya relevan dengan kondisi di lapangan. Kemudian sebelum masuk ke penugasan ini saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi ada beberapa karakteristik dari limbah B3. Ini memang tidak saya cantumkan logonya atau simbol khususnya, nanti bisa dicermati di slide yang lain ya. Jadi ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, kemudian ada yang sifatnya reaktif, ada yang menyebabkan infeksi, korosif. Korosif ini yang membuat perkaratan biasanya ya, berkarat biasanya. Kemudian ada yang iritatif dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali, ini hanya yang sampel saja, hanya contoh-contoh karakteristik dari limbah B3. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk materinya nanti bisa dipahami lagi dari OC. Ini sebenarnya sudah ada dan sudah dibahas tadi ya. Ini seperti tadi kendaraan bermotor, sumber-sumbernya tadi sama. Nah, kita masuk ke penugasan ya Bapak Ibu. Karena tadi Bu Miftah sudah tidak sabar lagi. Sudah tidak sabar pengen ngerjain ini ya, komponen 7 ini. Boleh Bapak Ibu masuk ke komponen 7? Penugasan? Boleh nggih? Baik. Ya, ini untuk penugasan komponen 7 itu untuk yang 7.1 sampai 7.3 ini dengan Pak Marno besok. Sedangkan untuk 7.4 dan 7.5 ini yang dengan saya, tapi sudah saya rapel hari ini. Jadi besok yang jam saya sudah kosong ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang 7.4
yang pertama itu adalah menerapkan prosedur penanganan B3 yang tadi kita bahas. Nah, di sini ada 2 indikator, yaitu yang pertama adalah melaksanakan petunjuk khusus atau SOP penanganan B3. Buktinya berupa apa? Buktinya adalah berupa dokumen SOP penanganan B3. Nah, contohnya, ini saya sebutkan contohnya, nggih. Ini contohnya, namanya SOP, formatnya memang beda-beda, tetapi komponennya kurang lebih hampir sama, Bapak Ibu. Jadi ada logo sekolah, kemudian ada judul dari SOP tersebut. Kalau memang SOP-nya tentang pengelolaan B3, ya berarti judulnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Areanya di mana? Kalau lab komputer berarti ya lab komputer. Kalau lab kimia ya lab kimia. Kemudian kodenya ini biasanya dibuat sendiri Bapak Ibu, disesuaikan dengan urutan dokumen gitu. Jadi kalau SOP yang pertama itu ternyata SOP B3 ya berarti 01. Tapi kalau SOP yang Bapak Ibu buat pertama itu SOP tentang K3, berarti ya nanti urutannya menyesuaikan urutan dari dokumen tersebut. Kemudian di sini pasti namanya SOP itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Kemudian ada ruang lingkup, kemudian ada istilah atau definisi. Tujuannya ada istilah atau definisi ini adalah memberikan informasi bagi pengguna lab supaya paham. Karena tidak semuanya paham tentang apa itu B3. B3 apa, limbah B3 apa, kita berikan istilah dulu di SOP. Nah, ini yang sering lupa Bapak Ibu. Yang sering lupa itu referensi atau dasar hukum. Padahal ini sangat penting. Jadi, kalau SOP-nya tentang pengelolaan limbah B3, ya berarti Bapak Ibu bisa searching undang-undang apa saja. Seperti yang ada di slide tadi boleh dicantumkan di sini. Jadi, untuk mengelola Mohon limbah maaf, B3, Bu. Mohon maaf, nggih? ini kok slide-nya belum tampil, nggih. Oh, belum tampil nggih. Oke. Belum. Saya Ya, stop terima share kasih. dulu. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Saya ulangi, saya share lagi. Sudah tampak, Bu? Sudah, Bu. Oh, Sudah. nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, jadi ini tadi nggih. Ada logo, ada judul, area, kemudian ada kode, kemudian ada tujuan tadi ya, ada tujuan, ruang lingkup, kemudian ada istilah tadi, definisi, terus tadi yang sering terlupa tadi referensi atau dasar hukum yang mengatur SOP tersebut. Tadi ada beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah tadi bisa dicantumkan yang berkaitan dengan SOP pengelolaan limbah B3. Kemudian prosedurnya apa saja? Di situ kalau yang ini contohnya ada prosedur pengelolaan secara umum, ada yang secara khusus. Nah, nanti silakan disesuaikan saja dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan di kebutuhan lab masing-masing. Karena kan setiap lab kan punya kebutuhan masing-masing ya, tidak harus sama persis seperti ini. Kalau yang dituliskan di contoh ini disesuaikan dengan pos-pos yang kita bahas tadi. Jadi mulai dari pengurangannya bagaimana caranya, kalau mau mengumpulkan, tadi seperti yang ditanyakan Pak Heru dan Bu Miftah tadi, kalau kita mengumpulkan itu caranya bagaimana, menyimpan sementara juga ada prosedurnya, kemudian pengelolaan lanjutannya bagaimana, terus pengarsipannya, kalau pengelolaan khusus, ini menyangkut keamanan limbah B3, kemudian ada APD, karena biasanya B3 dan K3 itu berkaitan Bapak Ibu dengan yang akan dibahas Pak Marno ya. Jadi setiap kali kita membahas B3 pasti melibatkan K3 karena melibatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada kebutuhan akan alat pelindung diri. Jadi membutuhkan misalkan sarung tangan atau kacamata khusus atau bahkan pakaian khusus gitu ya untuk melindungi dari bahaya B3. Kemudian ada langkah tanggap darurat limbah B3. Kalau terjadi tumpahan bagaimana, kalau terjadi kebakaran bagaimana, kalau terpapar bagaimana. Jangan lupa selalu setiap SOP, karena ini merupakan dokumen legal, maka bisa disertakan nama Kaleb maupun kepala sekolahnya. Nanti contohnya saya upload ya Bapak Ibu, saya upload di Google Drive yang kemarin saja, tapi saya buatkan folder khusus. Contoh-contoh, ini kebetulan kan contoh yang dicantumkan kan contoh dari lab biologi. Nanti saya coba kirimkan juga yang contoh untuk lab yang lain, lab komputer, lab
Bahasa kalau ada ya, kalau bahasa jarang sepertinya Bapak Ibu. Biasanya lab komputer dan lab IPA. Nah, nanti saya carikan dulu. Ini untuk dokumen penugasan yang pertama. Kemudian penugasan yang kedua, ini sudah beralih ke yang tadi lagi ya Bu ya, yang penugasan nggih tampilannya. Sudah berubah ke 7.4 tadi lagi Bu? Sudah, Sudah? Bu. Ya sudah, Oke. Bu. Baik. Ya, yang 7.4b itu adalah memasang Bapak Ibu. Memasang rambu-rambu B3 pada tempat penyimpanan bahan praktikum. Jadi yang sering salah persepsi di sini adalah biasanya penugasan yang 74B ini Bapak Ibu mencantumkannya itu adalah searching logo-logo yang tadi, gambar B3, rambu-rambu B3 seperti gambar api, gambar tengkorak dan lain-lain. Itu tapi hanya filenya saja kemudian dikirimkan. Padahal di sini indikatornya adalah memasang. Kalau namanya memasang itu berarti di print Bapak Ibu kemudian dipasang di lemari penyimpanannya boleh, kemudian difoto. Lah fotonya itu dicantumkan di Word, nanti di PDF-kan, baru diunggah di kamar 7.4b. Kemudian bisa juga di wadah penyimpanannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada simbol-simbol yang ditempelkan di temboknya. Kalau itu adanya lemari ya berarti di lemarinya. Kemudian kalau misalkan simbolnya itu ditempelkan pada kemasan, berarti difoto. Difoto simbolnya yang sudah nempel di kemasannya. Kalau tadi seperti Bu Miftah tadi, kalau lab komputer bagaimana? Nah, kalau lab komputer untuk kebutuhan penugasan ini nanti tinta printer Bu, tinta printer di searching dulu kandungannya apa, kemudian logonya seperti apa, nanti ditempelkan di kemasan dari tinta printer. Atau kalau misalkan dari kemasannya bawaannya sudah ada ya lebih baik lagi, nggak usah ditempelkan. Kemudian nanti lemarinya bisa ditempelkan logo-logo khusus, misalkan tanda seru gitu ya, supaya tidak digunakan keluar masuk siswa disalahgunakan, maksudnya ngambilnya kurang hati-hati dan lain-lain Bu. Kalau misalkan hanya sedikit, memang kalau lab komputer tidak banyak ya zat-zatnya. Nah ini, jadi usahakan Bapak Ibu nanti yang disertakan dalam penugasan khusus 74B ini adalah logo-logo atau rambu-rambu B3 yang nempel di wadah ataupun pada lemari penyimpanan. Ini saya jelaskan dulu, nanti boleh tanya jawabnya nanti di akhir nggih. Baik, kita lanjutkan. Untuk 7.51 itu adalah memantau bahan berbahaya beracun serta peralatan keselamatan kerja. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama adalah menyusun instrumen pemantauan atau checklist untuk B3. Jadi buktinya adalah instrumen checklist. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya unggah juga di Google Drive. Ini contoh tapi tidak harus seperti ini nggih. Jadi instrumen pemantauan B3 ditulis dulu laboratoriumnya apa, kemudian hari tanggalnya ini dikosongi. Ini yang instrumen ini dikosongi saja Bapak Ibu, karena yang dimaksudkan di sini hanya blankonya atau formnya saja. Jadi ini nggak perlu diisi ya. Ini nggak perlu diisi, tabelnya cukup pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataannya saja Bapak Ibu. Misalkan, apakah terdapat pemilahan pada limbah B3 yang dihasilkan? Ya atau tidak? Apakah ada upaya pengurangan limbah B3 yang dihasilkan? Apakah bagian luar diberikan simbol limbah B3 sesuai karakteristik yang disimpan? Apakah misalkan tersedia sumber air atau keran air untuk pembersihan? Nah ini lembar checklist ini digunakan untuk memantau. Jangan lupa Bapak Ibu, supaya kita bisa mengkategorikan, ini yang kadang-kadang lupa yang ini Bapak Ibu, yang bawah. Jadi tabelnya sudah lengkap, tapi di bagian bawah tidak ada total skor. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan, ini hasil pemantauannya masuk kategori sangat baik, apa kurang, apa cukup baik, kita nggak bisa menyimpulkan karena hanya ada ya dan tidak, tapi tidak ada rumus untuk menghitung dan tidak ada konversinya ke dalam kategori atau predikat seperti ini. Jadi nanti diusahakan, barangkali kan yang akan saya unggah di Google Drive kan pekerjaan dari peserta-peserta terdahulu ya. Jadi saya tidak bisa melihat apa secara detail apakah contoh yang
saya berikan itu sudah yang lengkap atau belum. Barangkali nanti Bapak Ibu menemukan contoh yang tidak ada rumus dan kategori seperti ini, ya nanti dilengkapi. Gitu ya, dilengkapi. Nah, tujuannya tadi, kalau kita sudah tahu total skornya, maka kita bisa mengkonversikan ke dalam kategori apakah baik, sangat baik, dan seterusnya. Ini untuk yang instrumen pemantauan B3. Kemudian untuk 752, ini instrumen pemantauan APD, alat pelindung diri dan pemadam kebakaran atau APAR. Jadi instrumen pemantauan APD dan APAR kurang lebih bentuknya, tabelnya kalau contohnya ini kurang lebih hampir sama, hanya saja aspeknya yang disesuaikan. Misalnya aspek APD di sini, setiap siswa dan guru memakai APD dengan lengkap. Apakah iya ataukah tidak? Apakah dilakukan pengecekan, apakah di lab itu ada APAR-nya enggak? Nah, ini perlu kita lakukan pemantauan ya Bapak Ibu. Apakah APAR yang ada di lab itu kondisinya baik dan tidak kadaluarsa ataukah tidak? Jadi kadang-kadang sudah ada APAR, tapi tidak dicek tanggal expired-nya. Jadi cuma nempel sebagai pajangan saja untuk pelengkap. Padahal itu sebenarnya harus dipantau secara rutin. Ini sudah kadaluarsa atau belum. Kalau kadaluarsa ya berarti harus diganti. Tanggap darurat, adakah jalur evakuasi. Sekarang banyak Bapak Ibu di marketplace itu yang menjual stiker-stiker jalur evakuasi atau assembling point atau titik kumpul gitu ya. Atau misalkan yang dari akrilik juga ada. Nah, itu bisa Bapak Ibu adakan di lab untuk melengkapi ini tadi, aspek-aspek yang terkait dengan APD dan APAR. Kemudian jangan lupa seperti tadi, ada rumus dan kategori. Seperti ini. Jadi hasil pemantauan APD dan APAR-nya itu masuk kategori yang mana. Jadi diberikan rentang seperti ini. Oke, kemudian 753 melaksanakan pemantauan. Nah, melaksanakan pemantauan di sini bukti dokumennya adalah jadwal Bapak Ibu. Dokumen buktinya berupa jadwal. Nah, jadwalnya bagaimana contohnya? Ini seperti ini. Ini salah satu contohnya. Jadwal pemantauan bla bla bla. Lab-nya jangan lupa disertakan nggih, lab apa. Kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Kadang-kadang cuma jadwal pemantauan B3 SMA mana. Nah, ini dituliskan lab-nya lab apa. Terus yang dipantau itu apa saja? Tuliskan di sini. Terus bulannya ditandai. Boleh diwarnai seperti ini, boleh di checklist. Jadi kapan sih kita melakukan pemantauan B3? Oh, di bulan ini gitu. Kemudian pemilihan B3 dilakukan setiap apa? Oh, di bulan mana? Ini jadwal pemantauannya dilakukan kapan? Gitu, nggih. Ini untuk yang jadwal pemantauan B3. Yang terakhir, menyusun laporan pemantauan. Nah, laporan pemantauan ini formatnya sebenarnya tidak ada ketentuan harus apa, begitu tidak ada Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu, ini salah satunya saya contohkan yang paling simpel. Yang paling sederhana itu kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi pemantauannya dilakukan pada tanggal berapa, kemudian siapa yang memantau, kalebnya, hasil pemantauannya itu, nah ini tadi kan sudah ada ya di instrumen checklistnya tadi, kategori baik, sangat baik, tadi kan sudah ada. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu sertakan pada laporan pemantauan. Jadi masuk kategori baik, yang B3 baik, yang K3 juga baik misalkan. Terus kalau ada catatan-catatan khusus yang ditemukan saat pemantauan, boleh ditambahkan seperti ini. Jadi kategorinya baik, tapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Misalnya pengemasan limbah B3 tidak dilengkapi dengan simbol, belum tersedia alat pemadam api, atau hanya ada P3K saja. Nah, itu pelaporan ya, namanya saja pelaporan. Maka dilaporkan apa adanya, catatan-catatan apa yang ditemukan saat pemantauan B3. Kemudian setelah catatan temuan, Bapak Ibu merekomendasikan solusinya atau tindak lanjutnya. Kalau di sini catatannya adalah pengemasannya itu belum dilengkapi simbol B3, ya berarti rekomendasi atau rencana tindak lanjutnya adalah mulai memberikan pelabelan limbah B3 pada wadah penyimpanan, gitu ya. Atau
Yang kedua, tadi belum tersedia APAR, maka kita harus mulai mengajukan pengadaan alat K3 berupa APAR, iWash, dan lain-lain. Ini untuk bagian kesimpulannya. Lah nanti boleh Bapak Ibu lampirkan seperti tadi. Nah, Bapak Ibu lampirkan ini sama seperti yang tadi Bapak Ibu, cuman bedanya kalau yang 74 berapa tadi ya? 751 ini ya, 751 itu kan bentuknya instrumennya. 752 juga bentuknya instrumennya. Tapi pada saat yang 754 ini sudah isiannya. Tadi kan memantaunya menggunakan ini, lah ini sudah ada checklist-checklistnya Bapak Ibu. Jadi hasil pemantauan B3, hasil pemantauan APD dan K3 itu sudah ada isian checklist, keterangannya boleh diisi, kemudian skor akhirnya berapa, masuk kategori apa. Nah, ini boleh dilampirkan sebagai bukti fisik laporan pemantauan. Kalau misalkan, Bu, saya pengennya membuat yang bentuknya seperti laporan kegiatan, boleh. Misalkan Bapak Ibu membuatnya diberikan cover, kemudian ada seperti latar belakang, ada tujuan, ada hasil pemantauannya itu dideskripsikan, kemudian ada fotonya, foto pemantauannya misalkan dideskripsikan dengan kalimat mengalir pun boleh. Jadi style orang kan beda-beda nggih. Ada yang nyaman menggunakan tabel-tabel seperti ini langsung to the point, disimpulkan, ada yang lebih nyaman menggunakan deskripsi dengan dilengkapi dokumentasi, itu pun boleh. Jadi tidak ada format baku untuk bagaimana format dari laporan pemantauan. Yang penting isinya cukup untuk melihat bagaimana hasil pemantauan baik itu B3 maupun APD dan APAR tadi. Begitu Bapak Ibu untuk komponen 7.4 dan 7.5. Nah, sekarang monggo kalau misalkan ada pertanyaan. Tadi kalau untuk pertanyaan Bu Miftah tadi, kalau misalkan lab komputer kan hanya sedikit, Bu. Nah, itu berarti apa yang saya laporkan? Ya, berarti seperti tadi, Bu. Jadi B3-nya masukkan saja, misalkan di listnya cartridge bekas, atau tinta printer, tinta spidol, kemudian misalkan ada baterai, gitu ya, baterai untuk mouse. Nah, itu di list dulu, kemudian diberikan wadah khusus atau lemari khusus, lah nanti lemari penyimpanannya yang diberikan simbol-simbol B3 yang berkaitan, begitu. Nah, jadi tetap ada yang dilaporkan gitu, Bu. Walaupun sedikit tidak masalah. Memang kalau lab komputer kan tidak sebanyak lab IPA atau lab tadi ya, lab yang lain. Lab farmasi itu lab farmasi lumayan banyak kalau misalkan ada zat-zat kimia. Begitu Bapak Ibu, siapa tahu ada pertanyaan saya persilahkan mengenai materi boleh, mengenai penugasan juga boleh. Nanti saya kompilasi dulu nggih. Jadi untuk contoh-contohnya memang belum saya jadikan satu, saya harus download satu-satu dulu. Jadi membutuhkan waktu memang insya Allah nanti kalau ada penugasan di komponen yang lain seperti 5, 6, 7. Ini kan di 7 ya. Nanti saya kompilasi dulu, saya unggah kembali di link Google Drive yang sama seperti kemarin. Nanti silakan Bapak Ibu cek. Mungkin besok ya Bapak Ibu untuk ininya, apa saya kompilasinya. Insya Allah besok. Saya lihat deadline-nya kalau untuk komponen yang 6, 5, 6 itu kan tanggal 16 September gitu. Berarti masih ada waktu minggu depan insya Allah. Begitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Monggo saya persilahkan kalau ada yang masih bingung, terutama bagian penugasan. Monggo, ada enggak Bapak Ibu? Semoga sudah clear nggih. Kalau terlalu cepat disampaikan saja. Cukup? Ibu mau bertanya Nggih, untuk monggo yang Bu. bahan berbahaya. Kalau lab bahasa itu adakah yang berbahaya, Bu? Atau memang itu disebut berbahaya atau bagaimana? Nggih, kalau di lab bahasa itu biasanya fasilitas ininya apa Bu? Apa saja Bu yang ada di situ? Headset, mikrofon, audio seperti itu, meja kontrol. Nggih, nggih. Bisa. Ada ngeprint juga nggak Bu di situ biasanya? Enggak ada, Bu. Nggak Cuma ada. ini dipersiapkan untuk lab, untuk komputer, dan printernya ada. Untuk Gitu. persiapan.
Mungkin ini Bu, tinta spidol gitu Bu. Kan biasanya tetap ada spidol ya. Lah tintanya itu bisa dimasukkan ke dalam list B3 saja Bu. Tinta spidol, kemudian baterai. Kalau tadi ada mikrofon kan berarti ada baterainya ya. Nah, batu baterai itu bisa dimasukkan ke dalam list B3. Nggak apa-apa Bu, sedikit nggak masalah. Yang penting tetap bisa Terisi ya. memenuhi penugasan betul. Tidak harus yang banyak sekali karena kan menyesuaikan labnya ya. Labnya memang lab bahasa kan tidak terlalu banyak. Oke, nggak Oke. apa-apa Bu Zuli. Oh iya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Suci atau Bu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Barangkali ada yang belum jelas. Pak Hasan mungkin atau Pak siapa lagi? Ada Pak Hendrik, Bu Siti, Bu Titi, Bu Yusvita. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini selesai Bapak Ibu. Sebelum jam 3 Mana sudah belum selesai. ada, Bu. Belum ada, nggih. Kalau belum mulai ngerjain mungkin belum ketemu ya Bapak Ibu. Kalau sudah mulai ngerjakan mungkin tadi apa sudah mulai keliengan. Sensasinya baru terasa kalau sudah ngerjain. Kalau sekarang mungkin diminta bertanya bingung ya mau nanyain apa orang belum tahu isinya. Nggih, semoga dimudahkan ya Bapak Ibu, semangat. Nanti semoga dengan contoh-contoh yang diberikan lebih memberikan gambaran. Itu saja Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan Izin hari ini. bertanya Ibu. Oh ya, monggo-monggo Bu Ainul. Silakan Bu Ainul. Oke, itu tadi kan dalam setiap penugasan itu kayak 7 titik berapa, itu kan di terakhirnya kan ada laporan. Berarti laporannya itu nanti isinya itu dari yang bagian atas-atasnya itu, Bu. Indikator-indikatornya kan biasanya kalau laporan kan yang paling terakhir. Nah, Ya, itu kan betul. tadi atas ada checklist, ada formatnya, terus pelaksanaannya, terus habis itu terakhir kan ada laporan, berarti itu dirangkum jadi satu di laporannya dari data Ya, itu. seperti itu boleh, Bu. Seperti Oh. itu juga boleh. Jadi rangkuman dari yang dokumen sebelumnya juga boleh. Tapi kalau mau spesifik khusus karena judulnya kan itu laporan pemantauan pengelolaan B3 ya. Pengelolaan. Nggih, ini saya share screen lagi. Sebentar. Saya share screen lagi. Tadi indikatornya itu adalah ini. Menyusun laporan pemantauan pengelolaan. Pengelolaan B3 dan peralatan keselamatan kerja. Berarti yang dilaporkan, walaupun misalkan mau Ibu lengkapi dengan SOP B3, mau Ibu lengkapi dengan dokumen-dokumen lain yang ada di atas-atas, itu boleh. Tapi yang utama yang paling spesifik itu karena yang ditanyakan adalah pemantauan, maka yang paling relate ya yang ini tadi, hasil dari pemantauan B3, dari mulai instrumen pemantauan atau hasil, bukan instrumennya ya, tapi hasil pemantauan B3-nya itu bagaimana, kemudian pemantauan APD dan pemadam kebakaran, bagaimana hasil pemantauannya. Yang paling dekat itu, Bu. Tapi kalau mau dilengkapi juga tidak masalah. Dilengkapi dengan yang atas-atas tadi. Oke, maksud saya yang ini Bu, ini kan laporan kan poin 4, berarti kan isinya nanti dari poin 1, 2, dan 3 di 7.5 seperti itu. Yang mana Bu? Yang ini? Ini, berarti ini kan yang 7.5 yang bagian keempat paling bawah itu kan penyusunan laporan pemantauan, berarti Ya, isinya dari ya. poin 1, 2, dan 3 di 7.5 seperti itu kan. Betul. Oh, nggih. Tapi nanti filenya dibedakan ya Bu ya. Karena biasanya ada ini per filenya kan nanti Ibu berikan kode 751, 752, 753, 754 itu dibedakan filenya. Walaupun laporan pemantauan itu merupakan rangkuman dari komponen sebelumnya atau indikator sebelumnya, tetap nanti filenya khusus laporan itu diberikan kode sendiri 754. Isinya dari yang komponen ya indikator sebelumnya. Oh, terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Oh, silakan Bu. Bu, itu pengumuman tugasnya harus sesuai deadline ya Bu? Kalau tanya saya boleh Bu lebih dari deadline. Tapi kalau dari sistem saya kurang begitu paham. Nanti bisa ditanyakan Mas Zen, apakah biasanya sih masih ya, biasanya masih bisa Bu kalau melebihi deadline. Cuman
biasanya ada tanda merah-merahnya. Ini yang terlambat berapa hari, itu biasanya ada. Tapi insya Allah saya memberikan toleransi walaupun di situ masih bisa mengunggah dan mungkin agak terlambat, ya tidak lebih dari 1 minggu ya Bu kalau bisa. Karena biasanya akumulasi. Iya, tugasnya banyak sekali, Bu. Semangat Bu, semangat. Oke, nanti insya Allah saya kirimkan contoh-contoh yang lain ya Bu Titi. Terima kasih, Bu. Kemarin membantu sekali, Bu. Oke, nanti saya kompilasi dulu. Terima kasih. Oke, semangat Bu Titi dan Bapak Ibu yang lain. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Biasanya kalau lebih dari deadline masih bisa kok Bapak Ibu mengunggah. Tapi memang kalau pas deadline ya lebih baik ya. Cuman kalau misalnya enggak, ada masih bisa mengunggah, cuma ada keterangan lebih dari berapa hari gitu. Tapi masih bisa saya nilai. Bu, Oke, monggo Bu Puswatun. yang di OC itu kan komponen 71 sampai 7.5 itu kan di 1 poin. Berarti nanti kami menguploadnya digabung sama tugasnya Pak Marno. Tah pripun nggih, Bu? Nggih, digabung enggak apa-apa, Bu. Digabung, tapi nanti kan filenya kan per file ya, Bu ya. Yang penting tadi pengkodeannya. Jadi kami akan mempermudah lebih mudah untuk menilai itu melihat dari nama filenya. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu itu memberikan kode filenya itu 741, 742, nanti saya akan lebih mudah melihat. Jadi yang saya download yang 7.4, nanti yang 7.1 dan 2 sampai 3 nanti di-download oleh Pak Marno seperti itu. Jadi kamarnya jadi satu, cuma nanti penamaan filenya itu dibedakan supaya mempermudah kami untuk menilai. Gitu, nggih. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan nggih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin banyak kekurangan atau ada hal yang kurang sesuai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan aktivitas yang lain. Semangat selalu ya Bapak Ibu. Sukses. Oke, saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bu Ipa. Oke, sami-sami Bapak Ibu. Saya kembalikan Mazen, monggo Mazen. Nggih, Bu. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk hari ini sudah pertemuan ini pertemuan terakhir untuk hari ini. Untuk berikutnya nanti besok kita berjumpa kembali dengan Pak Marno nggih, hanya penugasan komponen 7 jam 8 pagi. Besok pagi jam 8 pagi. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya tutup? Tidak. Barangkali materi file-filenya, Pak. Materi file-filenya ada di open course, Bu. Oh, nggih. Punyanya Bu Ipah juga ada. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, izin Zoom saya tutup. Kita berjumpa kembali besok jam 8 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zen. Oke, sami-sami Bu. Siap, siap.